Pemirsa Berkas Jurnalis, informasi lain yang dapat kami bagikan. Indonesia merupakan negara yang termasuk paling aneh di dunia. Memiliki 17.000 pulau dengan berbagai macam sumber daya alam yang sangat berpotensi. Namun Indonesia masih mengandalkan pajak rakyat untuk kehidupan negaranya. Tercatat sampai dengan tahun 2026, kehidupan bangsa Indonesia 80% dari pajak rakyat. Pajak rakyat itulah yang digunakan untuk berbagai kehidupan bangsa Indonesia, mulai dari belanja negara, pembangunan infrastruktur, dan lain sebagainya dipergunakan dari uang rakyat dalam persentase 80%. Tidak diketahui penghasilan dari sumber daya alam berbagai jenis dari 17.000 pulau dipergunakan untuk apa? Karena semua kehidupan bangsa bersumber dari uang rakyat sebesar 80%. Kita belum tahu sampai presiden siapa, presiden yang keberapa, ia berani menghapus pajak rakyat. Bila pajak rakyat dihapus, itu adalah prinsip negara yang benar. Negara-negara luar, negara-negara barat, sebagian besar yang baru merdeka, usianya belum selama usia kemerdekaan Indonesia yang pada tahun 2026 ini sudah memasuki usia kemerdekaan yang ke-81, tetapi masih membebani rakyatnya untuk kehidupan bangsanya. Ini adalah termasuk kategori negara teraneh di dunia. Karena bangsa yang baru merdeka seperti tetangga kita negara Timur Leste yang baru merdeka 20-an tahun, pajaknya sudah tidak sebesar pajak di Indonesia. Pajak di Indonesia dipungut dari berbagai hal. Mulai dari pajak bumi bangunan, pajak kendaraan bermotor, pajak-pajak lain, bahkan masyarakat mengambil sayuran dari kebunnya yang sudah tanah itu dibayar pajak setiap tahun, dibawa ke pasar, negara masih ikut memungut daun pepaya, bunga pepaya yang dijual di pasar untuk kepentingan alasan untuk kesejahteraan bangsa, untuk dipergunakan untuk kehidupan bangsa. Dan pajak itu berlangsung sampai dengan hari ini. Kehidupan negara tulang punggungnya adalah di pajak rakyat. Makanya dalam berbagai media telah dilaunching Indonesia termasuk negara teraneh dan terkorup di berbagai belahan dunia. Kita tidak tahu seperti apa manajemen negara karena dikelola oleh presiden, dan yang paling aneh adalah sistem pemerintahan kita. Kalau memang mau bersifat presidensial, ya berlakulah seperti negara-negara yang menganut sistem atau asas presidensial. Di Indonesia presiden dikasih kewenangan begitu besar untuk mengelola segala hal, namun masih memiliki utang luar negeri yang begitu banyak dan kehidupannya menjadikan masyarakat sebagai tulang punggung kehidupan bangsa. Inilah negara teraneh di dunia. Ada beberapa cuplikan potongan-potongan foto yang dapat kami gandeng dalam konten kali ini untuk menjadi referensi yang sempat terekspos di beberapa media untuk sekedar diketahui bahwa kita sesungguhnya masih berada dalam belenggu penjajahan, kita belum merdeka yang sesungguhnya. Dan hari ini bahkan di zaman Presiden Prabowo, ia kembali menaikkan pajak rakyat hingga 12%. Dan ini sangat ironi di bangsa yang sudah merdeka 81 tahun. Di Timor Leste, penghasilan masyarakat di atas 5 juta baru boleh dikenakan pajak, tetapi di Indonesia pukul rata, penghasilan sekecil apapun pasti negara minta jatah berupa pajak. Bahkan di negara Timor Leste yang baru merdeka, pajak kendaraan bermotor disamaratakan. You mau memiliki Fortuner ke, you memiliki Avanza ke, Hilux ke, Strada ke, semuanya disamaratakan. Pajaknya satu jenis. Avanza pajaknya sama dengan Pajero,
Pajero pajaknya sama dengan Avanza, Fortuner sama dengan Avanza, Avanza sama dengan Fortuner. Pokoknya semua pajak kendaraan itu disamaratakan sehingga tidak seperti di Indonesia yang harus berdasarkan tahun perakitan, berdasarkan harga mobilnya baru menetapkan pajak. Ini adalah negara menjajah rakyatnya sendiri. Silahkan para pemirsa Berkas Jurnalis sendiri menilai. Ini sekedar kami membagikan referensi untuk diketahui bersama. Salam hormat.